Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Ayo guys, yang puy. Aduh, kira-kira kopinya kayak Yatisam sama kopinya kamu rasanya sama nggak ya? Aduh, mantap. Ayo kita berdoa dulu guys. Mumpung berdoa masih gratis ya guys ya. Kata Allah itu banyak aja berdoa. Iya kan, logikanya kayak gini, kita kerja nih sama Allah berdoa terus, masa ya Allah nggak gaji kita kan? Pasti Allah itu pasti akan kasih kita guys. Ya semoga doa-doa kita itu dijabah ya guys ya. Ayo kalian punya hajat apa? Kayak Tisam, saya pengen punya rumah kak di Indonesia, amin. Kakak saya pengen beli mobil kak, amin. Gak apa-apa, doa itu sebanyak-banyaknya. Semustahil-mustahilnya juga nggak jadi masalah. Kayak ya Allah saya pengen beli emas 50 kilo, amin. Ya nggak ada yang tahu guys. Makanya ya guys ya, rajin berdoa. Gak apa-apa, urusan dikabul itu bukan urusannya kita cuma minta aja. Saya minta semoga teman-teman kita yang ada di rumah sakit ya, Allah angkat sakitnya. Teman-teman kita yang masih kesulitan, Allah mudahkan ya guys ya. Buat kalian nih yang mungkin gelap pikir, kayak Sam selalu support supaya kalian tetap semangat, iya kan? Gini guys, kalian itu ya pusing juga tetap aja, siang ganti malam, malam ganti siang, tetap aja guys. Roda itu berputar, hari berputar ya guys ya. Berdoa aja nih yang lagi kelilit debt collector, ya berdoa aja ya Allah semoga segera finish ya, biar kalian bisa cari majikan baru, biar bisa mendapatkan semangat baru. Amin. Aduh, kayak Tisam ini sebenarnya masih kerja, cuma karena memang kasih hari ini sibuk ya guys ya, jadi nggak ada waktu untuk ngoceh sama kalian. Nah sekarang ini kayak Tisam ini mau bahas satu peristiwa, dimana peristiwa ini udah cukup banyak dilakukan oleh teman-teman kita yang non ya, maupun ex juga sih sebenarnya banyak guys. Oke guys, permasalahan yang mau kayak Tisam bahas sama kalian adalah tentang teman-teman kita yang baru datang ke Hong Kong, non atau ex ya guys ya, yang notabene masih dalam potongan agency. Dia ini nekat untuk membooking tiket pesawat sendiri dan pulang ke Indonesia ya guys ya. Ini guys, apakah ini menjadi masalah besar? Apakah ini boleh? Apakah nggak ada denda? Apakah nggak ada resiko dari semua ini? Ayo kita bahas. Oke, fenomena yang banyak ini terjadi kayak Tisam ini speak up dan mengajak kalian untuk berpikir ya guys ya. Apa sih dampaknya untuk pekerja migran jika kalian melakukan hal ini terusan? Oke, mungkin Kak Tisam mungkin tidak ada di posisi kamu yang mungkin saat ini mendapatkan tekanan mental yang luar biasa dari majikan ya guys ya, dimana kalian ditekan. Ya kita nggak pernah ngukur ya guys ya, mental seseorang itu disamakan sama mentalnya kayak Tisam, kan nggak bisa. Tapi guys, di sini kayak Tisam itu mau warning kepada kamu nih, cerita ini mungkin kalian bisa bahas. Seharusnya mbaknya ini apa sih yang harus dilakukan? Yuk bahas. Oke, pekerja migran ini non ya guys ya, pekerja migran ini non, dia baru bekerja 2 bulan di rumah majikannya, dan hari ini libur. Dia sudah booking pesawat dan penerbangan jam 3 pagi, jam 3 sore. Nah, karena paspor dan visa kerjanya itu dipegang sendiri ya guys ya, jadi pekerja migran ini bisa untuk pulang ke Indonesia tanpa interminit atau tanpa mengeluarkan surat notis ya. Apakah itu boleh? Apakah itu lolos di imigrasi? Jelas lolos ya guys ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau kita beli tiket sendiri terus kita pulang ke Indonesia. Nah ini termasuknya kabur ya guys ya, iya kan? Nah kenapa sih fenomena ini banyak? Oke, beberapa orang mengadu kepada kayak Tisam bahwa dia ini bener-bener setiap hari pagi bangun tidur udah mulai diomelin sampai semua kerjanya salah ya guys ya. Bahkan mau mandi juga susah, disuruh istirahat di tengah malam, jam 12:30 malam dia baru istirahat, setiap hari seperti itu, sehingga dia merasa fisik dan batinnya ini nggak kuat ya guys ya. Apalagi kalau kita makan, kita selalu diintip tuh sama majikan, mondar mandir sampai nggak ada waktu tuh untuk istirahat sendiri ya guys ya. Nah ini pilihan yang diambil sama teman kita, sudah lapor ke agensi mulai ya guys ya. Nah sudah lapor ke PT juga mulai ya guys ya. Jadi pekerja migran ini menganggap bahwa oh ya udah deh kalau kayak gitu saya pulang aja, bodoh amat, iya kan? Jadi akhirnya ada timbul dendam di hati. Ya udah biarin aja potongan, nanti kita urusannya di Indonesia ya guys ya. Karena dia ini berprinsip kayak gini, toh saya juga nggak akan mungkin balik lagi ke Hong Kong, saya udah kapok di Hong Kong, iya kan? Oke, jadi mental ini kena ya guys ya. Akhirnya nekatlah pulang ke Indonesia menggunakan tiket pesawat yang dibeli sendiri ya guys ya. Mungkin dia udah tabung tuh sisa dari potongan kemarin-kemarin ya guys ya. Oke, setelah itu, setelah pulangnya di Indonesia, dia mengabarkan kepada temannya, saya udah di Indonesia nih, saya sudah ada di Bandara Soekarno. Loh, kapan kamu pulang?
Tadi penerbangan jam 3, saya nekat pulang, saya udah nggak sanggup nih ikut majikan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkin nanti jam 9 malam majikannya akan mencari kemana cece saya nggak pulang. Pada kenyataannya teman kita sudah ada di Indonesia Raya. Bahkan mungkin majikannya akan lapor ke agensi, itu kemana tuh cece saya nggak pulang. Mungkin agensi akan mencari tuh ke PT. PT juga mungkin akan menyusuri ke rumahnya, kemana nih. Karena apa? Karena potongan juga belum lunas ya guys ya. Nah, gimana sih tindakan pekerja migran ini seperti ini nih? Baik atau enggak? Ya jelas nggak baik ya guys ya. Nggak boleh kayak gitu. Hong Kong itu sebenarnya enak guys. Ada sistem termination, dimana kalau kita nggak cocok dengan pekerjaan kita boleh melakukan interminate gitu sendiri ya guys ya. Notice, apa salahnya kalian mengajukan notice ya, tunggu 1 bulan terus kamu pulang, dan tiket pesawat juga majikan yang beli gitu. Kalau misalkan agent emlay ya guys ya, atau apapun, kalian bisa mengajukan notis sendiri ke imigrasi gitu. Udah, imigrasi saya ini udah nggak mau kerja di sini, nih surat notis saya. Imigrasi pun akan mengurus. Oke, tapi dengan catatan, KYSAM ini menegaskan kepada kalian, kalau kalian masih dalam potongan, setidaknya lunaskan dulu potongan kalian. Bukan apa-apa guys, ini adalah pertanggungjawaban kita sebagai manusia ya guys ya. Dimana PT itu adalah perusahaan yang bisnis, agent juga bisnis ya guys ya. Dimana mereka ini sudah berusaha untuk mengirim kamu dari Indonesia ke sini. Kalaupun majikan kamu tidak sesuai dengan harapan kamu, apakah salah mereka? Enggak guys, tetap aja kalian harus memiliki tanggung jawab untuk membayar ya guys ya. Kalau kalian nggak suka bekerja di majikan tersebut, bertahanlah sampai potongan kamu selesai dan kamu melakukan notis mandiri ke imigrasi. Udah selesai gitu, dan agent pun saya rasa nggak masalah kalau kamu mau pulang gitu. Setidaknya kamu lunas potongan sebagai pertanggungjawaban kamu. Bukan kejadiannya kayak teman kita yang pulang tadi jam 3, potongan belum lunas, dia udah ke Indonesia seolah-olah saya free. Kan nggak bagus ya guys ya. Dampaknya apa? Dampaknya semakin banyak catatan imigrasi di mana pekerja migran Indonesia suka kabur. Pusing deh kayak Tisam guys. Terus, apakah ada ruginya buat majikan? Nggak ada ruginya. Majikan akan tetap mendapatkan rekor bagus, guys. Karena apa? Karena bukan kesalahan majikan ini ya. Jadi majikan itu diuntungkan kalau kamu pulang. Ngerti nggak? Dia masih bisa cari cece lagi. Iya kan? Karena apa? Karena majikan Hong Kong juga sebenarnya cuma ngomong sama kalian aja gitu, ngambil kalian mahal. Pada dasarnya, ngambil kalian itu cuma 15.000. 15.000 itu 1/4 dari gajinya dia di sini kok. Jadi sebenarnya ngambil kalian itu murah. Cuma ngomong sama kalian mahal, supaya kalian itu tahu berterima kasih kepada majikan gitu. Mengharapkan kalian itu kerja baik-baik dengan majikan. Gitu guys. Ya, oke. Nasihatnya apa? Nasihatnya gampang banget guys. Kayak saya mohon sekali nih, untuk teman-teman kita yang baru non atau ex yang baru datang lagi ke Hong Kong, kalau misalkan kalian pekerjaannya tidak cocok dan pengen pulang ke Indonesia, setidaknya lunaskan dulu potongan. Setelah itu melakukan notis. Jangan kabur mandiri seperti ini ya guys ya. Mentang-mentang kita bisa booking pesawat sendiri, mentang-mentang Hong Kong itu bebas visa, iya kan? Kita ini bukan turis loh guys. Kita di sini itu dalam teken kontrak. Ada kontrak kerja, ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Oke, kalian hanya bertahan sampai potongan selesai. Emang nggak bisa ya segitunya? Orang Hong Kong itu jarang guys main fisik. Dia itu ngenanya itu mungkin bawel, cerewet. Itu wajar. Karena kita masa adaptasi guys. Dimana kita ini belum paham bahasa. Iya kan? Jadi kalian jangan baper gitu. Kalau diomong keras sedikit dikirainnya marah. Enggak guys. Emang watak orang Hong Kong kalau ngomong itu kayak gitu. Nih, kamu di kamar mandi. Dia manggil suaminya di sini. Kedengeran sampai lantai 13. Saking melengking suara majikan kita gitu. Ya kita nggak usah baper gitu. Nggak usah dimasukin hati. Nggak usah GR gitu. Iya kan? Tugas kalian itu cuma kerja aja. Ngelap aja. Masak. Kalau misalkan majikan nggak suka sama masakan kamu, saya yakin makanan seenggak enaknya kamu tetap dimakan. Karena prinsipnya orang Hong Kong itu nggak mau long fry ya guys ya. Nggak mau buang-buang makanan. Jadi meskipun kalian nggak enak nih, masakannya kan kalau misalkan pertama kali datang dari Indonesia kan asin ya guys ya. Pasti majikan ngomong, ini kenapa nih asin banget? Kita senyum-senyum sendiri aja, biarin aja biar kamu darah tinggi. Kalau kita bisa menertawakan semua masalah, saya rasa kalian nggak akan stres deh guys. Iya kan? Nah poinnya itu aja ya guys ya. Mungkin warning ke KYSAM nih, barangkali nih kalian yang mau ngikutin jejaknya mau kabur, stop dulu. Tunggu sampai potongan kamu selesai. Oke? Mungkin itu aja sharing KYSAM hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita tetap menjaga nama baik Indonesia ya guys ya, dengan bekerja secara tanggung jawab.
See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.